Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue Han dari channel Plot ID. Hari ini gue bakal nemenin waktu luang kalian dengan ngebahas rangkuman cerita dari light novel Rakudai Kishi no Cavalry volume 6. Pembahasan ini merupakan cerita lanjutan dari animenya. Jadi buat kalian yang pernah menonton animenya dan masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya, cocok banget nonton video ini. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Volume 6, Chapter 1. Di arena Beidom yang megah dan Stella yang berdiri tenang di tengah kepungan musuh. Di turnamen Seven Stars Battle Festival, sejarah baru tercipta. Stella Vermilion, sang Crimson Princess, melakukan tindakan paling arogan sekaligus gila, menantang 4 kontestan terkuat di Blok B untuk mengeroyoknya sekaligus. Bukan karena dia sombong, tapi karena dia merasa mereka terlalu lemah untuk dihadapi satu persatu. Pengenalan musuh dan ketegangan awal. Lawan Stella bukan sembarang orang. Ada tim Akatsuki yang terdiri dari Tatara Yui, si pembunuh berdarah dingin, Kazamatsuri Rina, sang pengguna binatang buas, dan Hiraga Reisen, sang manipulator. Ditambah lagi, ada si jenius es Tsuruya Mikoto. Pertandingan dimulai, dan Stella bahkan tidak mencabut pedangnya. Stella menjadi samsak. Kejadian tak terduga terjadi. Stella membiarkan dirinya dihajar habis-habisan. Dia ditebas oleh gergaji mesin crawling centipede milik Tatara, dicabik oleh singa mana milik Rina, hingga terpental menghancurkan dinding stadion. Saat semua orang mengira Stella kalah, dia bangkit tanpa lecet sedikit pun. Terungkap bahwa Stella sengaja membiarkan dirinya dipukul hanya untuk mengukur kekuatan lawan. Dia ingin tahu seberapa besar tenaga yang harus ia keluarkan supaya musuhnya tidak langsung mati saat ia serang balik. Counter attack, kekuatan peringkat A yang sebenarnya. Stella mulai bergerak. Tatara Yui mencoba memantulkan serangan Stella dengan teknik total reflect. Tapi Stella tidak peduli. Dia membiarkan tangan kirinya hancur dan meledak hanya untuk mendaratkan satu pukulan fisik ke perut Tatara. Tatara langsung tumbang seketika. Stella kemudian menunjukkan kemampuan regenerasi yang mengerikan. Dia menyambung tulangnya yang hancur menggunakan panas apinya sendiri, manipulasi Hiraga dan pengorbanan Stella. Melihat rekan mereka kalah, Hiraga Reisen menggunakan taktik licik. Dia mengendalikan saraf Tsuruya Mikoto untuk menyerang Stella dengan kekuatan S0 mutlak yang merusak tubuh Mikoto sendiri. Hiraga mengancam akan menghancurkan otak Mikoto jika Stella melawan. Demi menyelamatkan orang yang bahkan bukan kawan, Stella menjatuhkan senjatanya dan membiarkan dirinya disiksa oleh boneka-boneka Hiraga. Kebangkitan sang naga. Namun, kesabaran Stella ada batasnya. Menyadari taktik Hiraga, Stella melepaskan mana yang begitu besar hingga suhu di seluruh arena berubah ekstrim. Dia memanggil naga api raksasa dan melepaskan teknik Karsalitio Salamandra. Dalam sekejap, robot raksasa milik Hiraga hancur menjadi rongsokan. Seluruh arena hangus terbakar. Stella menyapu bersih semua musuhnya dalam satu serangan pamungkas yang sangat indah namun mematikan. Akhir yang epik. Pertandingan berakhir dengan kekacauan total. Wasit pingsan, musuh-musuh dilarikan ke rumah sakit, dan arena hancur lebur. Meski secara resmi pemenang belum diumumkan, semua orang di dunia tahu siapa penguasa Blok B yang sebenarnya. Stella berjalan tenang menuju gerbang keluar di tengah asap dan api, mengirimkan pesan tak langsung kepada rivalnya, Iki Kurogane. Aku menunggumu di final. Volume 6, Chapter 2. Misteri kekuatan baru Stella. Setelah kemenangan telak Stella Vermilion atas Seven Star Sovereign di babak pertama, ia kembali ke tribun. Meskipun penonton terpukau oleh teknik Bahamut Soul yang menghanguskan arena, Shizuku dan Yakushi Kiriko merasa ngeri membayangkan harus menghadapi kekuatan tersebut. Namun, Iki Kurogane justru menggelengkan kepala. Ia mengungkapkan bahwa Bahamut Soul bukanlah teknik baru yang dipelajari Stella selama pelatihan seminggu terakhir. Iki meyakini bahwa itu hanyalah wujud dari kepercayaan diri Stella yang baru. Dia kini cukup berani untuk melepaskan seluruh kekuatannya tanpa rasa takut. Ini berarti kekuatan asli hasil latihan Stella masih menjadi rahasia besar. Peringatan mengerikan dari Misogi Utakata. Di sebuah rumah sakit di Osaka,
Wakil Presiden OSIS Hagun, Misogi Utakata, akhirnya tersadar setelah koma selama 1 minggu akibat serangan Akatsuki. Bukannya lega, ia justru dilanda kepanikan luar biasa. Dengan sisa tenaga, ia memperingatkan Touka dan Kanata, "Jangan biarkan siapapun melawan Shinomiya Amane." Utakata menjelaskan bahwa kekuatan Amane berada di dimensi yang berbeda. Awalnya ia mengira Amane hanya bisa memprediksi masa depan, namun ia menyadari bahwa kenyataannya jauh lebih buruk. Shinomiya Amane, sang penguasa takdir. Di arena, Iki bertemu langsung dengan Shinomiya Amane dari Akademi Akatsuki. Amane muncul dengan sikap yang sangat ramah, memeluk Iki, dan mengaku sebagai penggemar beratnya. Meskipun bersikap polos, Iki merasakan aura yang sangat tidak menyenangkan dan kebencian naluriah terhadap Amane. Ketegangan meningkat saat lawan Amane, Yakushi Kiriko, menerima telepon darurat. Seluruh pasien di rumah sakitnya tiba-tiba masuk ke kondisi kritis secara bersamaan tanpa alasan medis yang jelas. Kiriko terpaksa mengundurkan diri dari turnamen demi menyelamatkan mereka. Terungkapnya rahasia Nameless Glory. Iki kemudian membongkar identitas asli kekuatan Amane. Amane tidak memprediksi masa depan. Dia menciptakan masa depan melalui keinginannya. Noble art miliknya, Nameless Glory, menulis ulang realitas agar setiap keinginan Amane menjadi kenyataan. Amane mengakui bahwa ia hanya berharap tidak perlu bertarung, dan dunia pun mengubah takdir agar setiap pasien Kiriko sekarat supaya Kiriko harus mengundurkan diri. Amane menganggap dirinya tidak bersalah karena ia tidak secara langsung melukai pasien tersebut. Ia hanya membuat permohonan. Plot twist, identitas Sarah Blood Lily. Malam harinya, saat Iki dan Stella sedang berdua di kamar hotel, mereka diganggu oleh kedatangan Sarah Blood Lily dari Akatsuki. Sarah bersikeras ingin melukis Iki dalam kondisi telanjang. Stella yang cemburu langsung menolak keras, namun Sarah kemudian menunjukkan identitas aslinya. Ternyata, Sarah adalah Mario Rosso, pelukis paling terkenal dan mahal di dunia yang karyanya bernilai miliaran dolar. Meskipun Stella terkejut, ia tetap tidak mengizinkan Sarah melihat tubuh telanjang pacarnya. Perubahan jadwal mendadak. Bab ini ditutup dengan pengumuman besar dari panitia turnamen. Beberapa peserta dari Akademi Akatsuki, yaitu Tatara Yui, Kazamatsuri Rina, dan Hiraga Reisen, resmi mengundurkan diri atau didiskualifikasi. Akibatnya, Stella Vermilion otomatis melaju ke babak semifinal dan jadwal turnamen dipercepat secara ekstrim. Seluruh pertandingan babak kedua dan ketiga akan dilaksanakan dalam 1 hari yang sama untuk menyesuaikan jumlah peserta yang berkurang. Volume 6, Chapter 3, Konspirasi Haksiar 100 miliar. Hari kedua turnamen dimulai dengan kebingungan total. Panitia mempercepat jadwal sehingga babak kedua dan ketiga dilakukan di hari yang sama. Detail konspirasi. Jurnalis Kagami mengungkapkan rahasia gelap kepada Iki dan yang lain. Ternyata, tahun ini, hak siar turnamen melonjak dari 5 miliar menjadi 100 miliar yen karena partisipasi Stella yang populer di seluruh dunia. Sponsor yang sudah membayar mahal merasa rugi karena banyak pertandingan di Blok B, Blok Stella, dibatalkan, sehingga mereka menekan panitia untuk memajukan jadwal agar investasi mereka kembali. Dampak bagi Iki. Iki harus bertarung 2 kali sehari, padahal teknik Itousuranya menguras seluruh mana dan butuh waktu sehari untuk pulih. Ancaman tersembunyi. Shinomiya Amane. Iki menyadari bahwa perubahan jadwal ini bukan sekedar masalah uang. Mengingat percakapannya dengan Shinomiya Amane sebelumnya, Iki curiga Amane menggunakan kekuatan manipulasi realitasnya agar Iki terus menderita dan terluka dalam jadwal yang padat ini. Meskipun Shizuku ingin mendiskualifikasi Amane, mereka tidak memiliki bukti karena semua kejadian tampak seperti kebetulan logis. Kebangkitan sang pemakan pedang. Di ruang tunggu Blok C, Iki bertemu kembali dengan rival lamanya, Kurashiki Kuraudo. Evolusi kekuatan. Iki terkejut melihat perubahan pada Kuraudo. Jika dulu ia hanya menggunakan 1 pedang, kini Kuraudo membawa 2 pedang identik bernama Orochimaru. Wujud baru device. Perangkat Kuraudo juga berubah bentuk dari bergerigi menjadi bermata 2. Iki menyadari bahwa Kuraudo telah melewati pelatihan neraka untuk menempa ulang jiwanya demi satu tujuan,
melakukan pertandingan ulang dan mengalahkan Ikki. Pertempuran maut. Kuraudo versus Sarah Bloodlily. Pertandingan pertama Blok C dimulai antara Kuraudo dan Sarah Bloodlily, Bloody Da Vinci. Kemampuan Sarah. Sarah menggunakan teknik Color of Magic. Ia bisa bersembunyi di dalam air dari cat biru, menciptakan api magma dari cat merah, dan memaksa lawan bergerak sesuai jalur dengan cat putih. Counter ganas Kuraudo. Meskipun Sarah menggunakan banyak trik konsep, Kuraudo menggunakan marginal counter dengan 2 pedangnya. Ia melakukan teknik taring kembar yang kini menghasilkan 4 tebasan sekaligus, memotong api milik Sarah, dan mendaratkan serangan telak yang membuat Sarah terpental. Akhir chapter. Chapter berakhir saat Kuraudo berhasil melukai Sarah. Namun kekuatan asli Sarah sebagai salah satu blazer terkuat di turnamen baru saja akan meledak. Apakah Kuraudo bisa menang melawan Kaleidoskop Sarah Bloodlily? Dan mampukah Ikki memenangkan 2 pertandingan sekaligus di hari yang melelahkan ini? Volume 6, Chapter 4. Ambisi Sang Mata Dewa Byakuya. Cerita dimulai di ruang tunggu. Jogasaki Byakuya yang dijuluki Mata Dewa sedang bersantai sambil bermain shogi melawan dirinya sendiri. Ia merasa sangat percaya diri setelah melihat kehebatan Sarah Bloodlily di pertandingan sebelumnya. Sahabatnya, Moroboshi Yudai, datang menggodanya. Terungkap bahwa Byakuya bukan sekedar petarung, tapi seorang ahli strategi yang memandang pertarungan sebagai papan permainan. Ia tidak tertarik pada pertumpahan darah. Ia menginginkan duel intelektual murni di mana ia bisa memojokkan lawan dengan logika. Prediksi sempurna 23 langkah. Byakuya telah menganalisis seluruh data Ikki Kurogane. Ia yakin bahwa Ikki dalam kondisi fisik yang sangat lemah karena jadwal turnamen yang padat dan penggunaan Itoshura sebelumnya. Byakuya menyusun rencana 23 langkah shogi untuk mengalahkan Ikki. Ia memprediksi bahwa Ikki akan mencoba mengecohnya dengan kecerdasan, dan Byakuya sudah menyiapkan balasan untuk setiap gerakan Ikki. Ia ingin menciptakan sebuah pertandingan legendaris yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun karena keindahan strateginya. Realita yang menghancurkan logika. Pertandingan Blok C kedua hari itu akhirnya dimulai. Byakuya berjalan ke arena dengan penuh gaya, siap menjalankan langkah pertamanya. Ia menatap Ikki dan berpikir, "Ayo, tunjukkan permainan terbaikmu di papan ini." Namun, kenyataan berkata lain. Detik berikutnya, Byakuya terbangun dalam kondisi sudah pingsan. Ia bahkan tidak sadar apa yang terjadi. Dunia baginya seolah-olah mengalami pemadaman listrik mendadak. Ito Raksasa, teknik yang melampaui batas. Terungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam 1 detik tersebut. Ikki tidak bermain cerdas atau menggunakan strategi panjang seperti yang diharapkan Byakuya. Menyadari tubuhnya sudah di ambang batas, Ikki menggunakan Ito Raksasa. Jika Itoshura memeras mana untuk 1 menit, Ito Raksasa memeras seluruh energi tubuhnya hanya untuk 1 ayunan pedang. Kecepatannya begitu ekstrim sehingga mata dewa Byakuya bahkan tidak sempat mengirim sinyal ke otaknya sebelum ia ditebas. Strategi 23 langkah Byakuya hancur di langkah 0. Akhir volume 6. Ikki menang, tapi ia kini dalam kondisi yang sangat kritis untuk babak selanjutnya. 1 detik untuk kemenangan, tapi berapa harga yang harus dibayar Ikki? Dengan tubuh yang hancur, mampukah ia menghadapi lawan berikutnya yang jauh lebih mengerikan? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Ditunggu untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa.